Bagi teman-teman lulusan SMA yang belum tahu bagaimana cara mendaftar formasi di CPNS tahun 2023, teman-teman jangan khawatir karena pada video ini kakak akan membahas secara tuntas bagaimana cara memilih formasi di akun SSCSN tahun 2020 guys ya. Jadi teman-teman perhatikan video ini dari awal sampai selesai, jangan sampai teman-teman yang lulusan SMA ya, khusus untuk lulusan SMA, untuk jangan skip video ini karena kakak akan membahas formasi dan cara memilih formasi yang baik ya untuk SSCSN tahun 2023 ya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, pada kesempatan berbagi ini kita akan membahas ya, kakak akan membahas mengenai alur dan cara untuk mengisi formulir ya, mengisi formasi ya untuk di CPNS tahun 2023 khusus anak-anak yang lulus SMA ya. Jadi banyak instansi yang masih terbuka ya untuk lulusan SMA, dari penjaga tahanan dan sebagainya, masih banyak sekali. Dan pertanyaannya, banyak yang lulusan SMA yang tidak lulus dikarenakan salah menginput data, terkhususnya di penginputan formasi dan riwayat dan serta dokumen. Jadi teman-teman yang lulusan SMA ya, jangan skip video ini ya, karena ini untuk kepentingan teman-teman juga. Karena teman-teman yang mau menjadi CPNS, jadi teman-teman harus menonton ini dari awal sampai selesai guys ya. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat atau mengupdate semua informasi mengenai CPNS, teman-teman silahkan share ya video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, nah kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai memilih jenis seleksi ya. Jadi kakak sekarang menggunakan laptop ya, karena untuk pemilihan jenis seleksi, formasi, riwayat, dan dokumen dan resume nanti itu lebih bagus menggunakan laptop ya, karena ada beberapa berkas yang teman-teman harus upload dan itu lumayan banyak gitu. Jadi untuk pembuatan akun teman-teman boleh menggunakan HP dan kakak sarankan ya, karena banyak teman-teman yang terkendala dengan swafoto dikarenakan laptopnya teman-teman itu tidak memadai. Jadi teman-teman menggunakan menggunakan HP saja ya untuk pembuatan akun. Tapi untuk mengupload beberapa dokumen teman-teman harus menggunakan laptop karena banyak sekali tools yang teman-teman itu tidak bisa memadai kalau teman-teman menggunakan HP ya. Oke, kita kan sudah kemarin ya membahas mengenai poin 2 memilih jenis seleksi. Ini sudah oke ya. Untuk lulusan SMA teman-teman pilih saya di sini CPNS ya. Itu poin selanjutnya, kita klik aja selanjutnya. Nah, bagi yang loading ya, loading itu teman-teman ada 2 pilihan ya teman-teman untuk solusinya. Yang pertama teman-teman ganti jaringan pakai WiFi yang paling kencang. Kedua teman-teman refresh aja terus ya, ketika masih loading refresh terus saja. Oke. Nah, ini untuk mendaftar formasi khusus SMA ya. Jadi bagi teman-teman yang S1 nanti kakak akan jelaskan juga untuk pendaftaran formasi untuk S1 ataupun dari D3 ya. Nah, ini pertama jenis seleksi ya. Jadi di sini mendaftar formasi. Silahkan pilih instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar ya. Nah, ini ada petunjuk pemilihan formasi. Poin pertama itu pilihlah instansi dan jenis formasi dari informasi tujuan pendaftaran. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu formasi apa untuk lulusan SMA, kakak sudah bahas ya di video-video sebelumnya untuk apa saja jabatan yang untuk lulus SMA. Nah, ada juga yang contohnya ya, contoh penjaga tahanan itu banyak sekali teman-teman yang minat di situ ya. Jadi teman-teman lihat saja video-video kakak sebelumnya. Selanjutnya itu klik tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi. Jadi ada beberapa instansi yang memiliki batas umur gitu. Jadi tidak semuanya itu umum gitu. Nah, misalnya teman-teman melakukan pendaftaran ya di setiap instansi Kemenkumham misalnya ya, di instansi tersebut itu memiliki batas yakni dari umur 18 sampai 35. Jadi mempunyai batas maksimal gitu ya. Selanjutnya kemudian tentukan pendidikan, jabatan, dan lokasi formasi tujuan pendaftaran. Nah, oke, nomor 4 kemudian untuk formasi yang membutuhkan pendidikan di perguruan tinggi, Anda harus mengisi jenis perguruan tinggi dalam atau luar negeri, nama PT dan prodi sesuai dengan data dari Kemenregdikti ya, nama PT sesuai ijazah dan akreditasi.
Nah, kalau berbicara mengenai akreditas ya teman-teman, nanti tanya saja di bagian prodinya teman-teman, pasti ada ya akreditas dari prodinya teman-teman. Selanjutnya terakhir adalah istilah data terkait pendidikan terakhir Anda sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Kemudian isi kode akses atau captcha di bawah ini, klik tombol selanjutnya untuk tahu selanjutnya. Oke ya, kita isi ya CPNS. Oke, instansi, pilih instansi teman-teman yang lulusan SMA ya. Ada, kalau yang kakak baca itu banyak ya, dari Kejagung ada, Kementerian Agama ada, Kementerian Dalam Negeri juga ada, rata-rata ada ya. Tapi kakak ini mau fokus dulu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, untuk penjaga tahanan. Oke, kita klik. Nah, di sini ada yang merah di sini ada pendaftaran dimulai pada tanggal 20 September tahun 2023. Jamnya itu jam 23.09.20. Batas akhir pendaftaran instansi ini ya, jadi ingat ya, instansi ini itu tanggal 9 Oktober tahun 2023. Jadi ada masih sekitar 3 mingguan ya, 2 minggu ya, tinggal 2 minggu aja. Jadi teman-teman harus persiapkan dan mendaftar secepatnya ya, jangan sampai teman-teman terlambat, karena slotnya untuk lulusan SMA itu pasti paling banyak dicari dari seluruh jabatan yang ada di CPNS tahun 2023 dan P3K ya. Selanjutnya jenis formasi teman-teman pilih ya. Kemarin kan kakak sudah upload video, ada yang umum, ada yang khusus ya. Kalau khusus itu kayak penyandang disabilitas, putra-putri lulusan Papua Barat dan sebagainya, dan lulusan terbaik atau cum laude ya. Saya pilih karena kakak lulusan SMA misalnya ya, misalnya ini untuk SMA berarti kita pilih yang umum. Kalau teman-teman menyandang disabilitas dari awal ya, ada di situ tertera disabilitas apa, tunanetra dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman putra atau putri Papua dan Papua Barat, teman-teman bisa pilih ini ya, karena lumayan berkurang nilainya passing grade itu kecil, berbeda dengan umum. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai passing grade untuk putra dan putri khusus Papua dan Papua Barat, teman-teman cek aja ya video-video kakak sebelumnya di playlist informasi CPNS tahun 2023 ya. Jadi kakak di sini pilih umum. Kalau lulusan terbaik ini untuk teman-teman yang cum laude ya, sudah lulusan S1 dan cum laude gitu. Umum, oke, kita pilih. Nah, karena pilih oke ya, jadi sudah aman ini, kita pilih pendidikan. Nah, pendidikan karena kakak mau melihat penjaga tahanan ya, jadi kita tulis pilih SLTA atau SMA sederajat ya. Jadi bisa SMA, bisa MA, bisa juga SMK. Jadi semua lulusan yang sederajat dengan SMA ya. Kita klik. Nah, pilih jabatan. Jabatan ada 2 ya untuk Kemenhum. Jadi ada penjaga tahanan pria dan penjaga tahanan wanita. Kakak pilih yang pria ya. Lokasi ujian dalam negeri ya, karena kan teman-teman, jadi kan kakak dari dalam negeri, dari Indonesia, jadi teman kakak pilih untuk dalam negeri ya. Teman-teman juga ya, kalau misalnya masih lokasi kerjanya masih mau di Indo ya, teman-teman tulis saja dalam negeri gitu. Oke ya, jadi lokasi tes ini tergantung teman-teman ya, mau pilih yang mana. Coba kan ini si Makassar, coba ya, Makassar. Oke, lokasi tes. Oke, nilai ijazah misalnya ya, di sini nilai ijazah saya itu misalnya ya, ijazah saya itu 96 salah ya. Nah, nomor ijazah ini teman-teman tulis saja nomor ijazahnya teman-teman berapa, tahun lulus ya, misalnya ini ya, nomor ijazah misalnya 1 2 3 4 5 bla 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 bla. Nah, nomor ijazah itu di ijazahnya SMA teman-teman ada di bagian atas itu ya. Di bagian atas itu teman tulis di sini ya. Tahun lulus itu tahun lulusnya teman-teman. Kalau kakak kan 2019 ya, akan tulis 2019. Tanggal ijazah dan misalnya kita asal dulu ya, asal ya, misalnya asal. Nama sekolah misalnya SMA N1 Bantaeng ya, misalnya ya, Bantaeng. Oke, kalau misalnya sudah teman-teman isi kode ini 7085 ya. Baru itu teman-teman langsung di selanjutnya ya. Nah, jadi kakak review ulang ya supaya teman-teman mengerti. Tapi ini untuk lulusan SMA saja ya. Jadi teman-teman perhatikan yang lulusan SMA. Nah, CPNS ya, oke. Penjaga tahanan, oke. Nah, ini kalau teman-teman kadang itu ya, jadi yang teman-teman perlu persiapkan ya untuk isi informasi untuk penjaga tahanan ya. Itu pertama untuk mengisi informasi itu cuma di ijazah ya. Teman-teman perhatikan ijazahnya teman-teman. Karena yang lain kayaknya tidak perlu teman-teman siapkan dulu ya. Jadi teman-teman siapkan dulu untuk pemilihan formasi untuk penjaga tahanan itu adalah ijazahnya teman-teman yang SMA ya teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan. Ingat ya, batas waktu itu sampai tanggal 9
Oktober ya, Juni, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, cocok. Jadi tanggal 9 Oktober masih ada sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan. Jadi teman-teman harus percepat lah gitu untuk teman-teman yang lulusan SMA gitu, daripada teman-teman nganggur jadi beban keluarga, lebih baik teman-teman mendaftar di CPNS tahun 2023 gitu. Banyak manfaatnya, tidak jadi beban keluarga dan bisa membanggakan orang tua gitu ya. Oke, jadi video ini kakak rasa cukup. Jadi nanti teman-teman kalau sudah isi semua, teman-teman langsung klik selanjutnya ya. Baru teman-teman langsung masuk di riwayat ya, riwayat. Nanti jadi video next ya, mungkin besok pagi ya, pagi atau siang lah kakak upload mengenai cara mengisi di riwayat ya, supaya teman-teman itu bisa lebih fokus gitu. Tapi kakak menjelaskan mengenai lulusan S1 sama lulusan SMA, jadi ada dua ya kakak akan bahas. Oke, mungkin video ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar guys ya. Kakak suka pertanyaan-pertanyaan yang membuat teman-teman itu bingung, supaya saya juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya juga bisa membuat teman-teman enjoy dan bisa membuat teman-teman itu bisa lolos di CPNS tahun 2023. Tapi ingat saja ya, ketika lolos teman-teman bilang lolos ya, karena informasi dari kakak gitu ya. Oke, mungkin video dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.